Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kurir Perdamaian. Saudara, selama pandemi kita semakin familiar dan mungkin cenderung lebih sering belanja online. Mulai dari makanan sampai kebutuhan sehari-hari. Semua bisa dipesan dan dibeli secara online. Kita hanya memilih melakukan transaksi yang diperlukan, kemudian menunggu barang sampai di rumah. Nah, tahukah saudara, siapa yang cukup berperan penting dalam proses online shopping? Para kurir pengantar. Tanpa kita sadari, para kurir pengantar barang banyak berjasa untuk memudahkan hidup kita. Mungkin sebagian dari mereka juga ada yang mengeluh dan lelah karena beratnya pekerjaan mereka. Tetapi yang kita tahu adalah apa yang mereka lakukan itu sangat berarti bagi kita, terutama di masa sulit seperti pandemi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak-anak Allah seharusnya juga mengambil peranan penting untuk lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah menjadi kurir yang membawa perdamaian dimanapun dan dalam situasi apapun. Terkait akan hal itu, saya ajak terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan apa yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 6. Demikian. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Maksudnya yang hendak dikunjungi Yesus. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudaraku, dari ayat ini kita tahu beberapa hal. Yang pertama, karena banyaknya tuaian dan sedikitnya jumlah pekerja, maka Tuhan mengutus 70 orang muridnya yang lain untuk mendahului Yesus. Untuk apa? Nah, untuk bertindak sebagai kurir. Yang kedua, ada satu pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu jangan bawa bekal apapun, bahkan kasut pun juga jangan dibawa. Lalu juga jangan memberi salam selama perjalanan. Tetapi ketika masuk ke dalam rumah, diminta mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Itu berarti yang ketiga, kita tahu bahwa
utusan Yesus ini diminta untuk menjadi kurir perdamaian. Ya, saudara, kurir yang membawa damai, bukan yang lain, saudara. Itulah tujuan Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid lainnya untuk mendahului Dia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, kita ini siapa? Kita kan juga murid Yesus. Kita mengaku sebagai pengikutnya. Maka, tidak berbeda dengan murid-murid Yesus waktu itu, kita juga harus mau diutus, mau menjadi kurir. Begitu, saudaraku. Mungkin sama juga seperti apa yang dialami kurir barang. Kita sering mengeluh. Maksud saya, kurir barang sering mengeluh karena setiap hari begitu banyak paket barang yang harus diantar. Dari pagi hingga malam, rasanya pasti capek sekali. Kita barangkali juga merasa capek dan lelah. Ya, saudara, sebagai orang Kristen yang benar, bedanya kita adalah kurir perdamaian. Sehingga yang kita bawa atau kita kirimkan, yang kita sampaikan adalah perdamaian. Yaitu melalui keberadaan hidup kita, melalui pemikiran-pemikiran kita, ucapan, perkataan, serta tindakan dan perbuatan kita. Mungkin saat teman kita lagi curhat, bisa jadi kita sedang merasa capek. Tapi harus kita dengerin curhat teman yang on replay, diulang-ulang, dan boring, membosankan. Bahkan kita tahu, toh tidak bisa menyelesaikan masalahnya 100%. Tetapi dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan mereka saja, sebenarnya kita sudah berperan sebagai kurir perdamaian. Karena mereka merasa didengar dan diperhatikan. Tanpa sadar, sedikit beban mereka terangkat karena sudah bisa sharing atau curhat dengan kita. Dari contoh sederhana itu, kita bisa mulai mempraktekkan isi dari apa yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 5 tadi, yang artinya setiap kita memasuki suatu rumah, dalam tanda petik, di mana rumah di sini juga bisa dipahami atau diartikan sebagai suatu situasi baru, suatu pertemanan baru, komunitas baru, ataupun suatu lingkungan baru. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membawa damai dalam rumah baru tersebut. Begitu, saudara. Kita harus bisa menjadi pembawa damai, sehingga menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Memang berat dan memang tidak mudah, maka tadi dikatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya kan, saudara? Itulah sebabnya jangan pernah bosan membawa misi perdamaian. Dan misi perdamaian itu akan tampak ketika kita hidup seperti Kristus hidup. Percayalah, kalau saudara benar-benar serius, Roh Kudus pasti memberi hikmat, menuntun, dan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.